Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 4. Trian, kamu tidur di kamar tamu saja. Jangan di sini, dingin kalau malam, pinta Lina. Trian tertawa kecil. Kamu tidak sekalian, menyuruhku tidur di kamarmu supaya hangat? Ledeknya menggoda. Trian. Lina merasa kurang suka dengan gurauan lelaki itu. Hahaha. Maaf Lina. Aku hanya bercanda. Biar aku tidur saja di sini. Kamu cepat masuk kamar. Takutnya aku benar-benar kedinginan. Nanti Hilaf minta peluk kamu. Ledek Trian lagi. Lina hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dengan candaan lelaki itu. Ia meninggalkan Trian untuk mengambil sesuatu dari dalam kamar. Trian, ini selimutnya kalau memang kamu mau tidur di ruang tamu. Dan ini baju, bisa kamu pakai dulu untuk ganti. Kalau mau mandi, kamu bisa gunakan kamar mandi di samping dapur, kata Lina menjelaskan. Trian menerima selembar selimut tebal, beserta kaos dan celana pendek. Ini punya suamimu. Kamu berikan kepada lelaki lain? Tanya Trian sedikit heran. Lina menghela napas panjang, untuk menjaga kesabarannya. Itu punya adikku, ketinggalan waktu menginap di sini, bantahnya. Oh, adikmu sudah besar ya sekarang, guman Trian. Ukuran baju dan celana itu memang seukuran dengannya. Seingat dia 10 tahun yang lalu, adiknya Lina masih sangat kecil, masih kelas 3 SD. Sudah dulu, ya. Aku mau tidur, pamit Lina. Celana dalamnya tidak sekalian kamu sediakan untukku? Seru Trian sengaja. Lina langsung melotot ke arah Trian, yang sedang tersenyum-senyum puas, karena berhasil membuatnya kesal. Mau pakai punyaku? Ia balik melontarkan candaan. Oh, boleh. Sini-sini, bawa kemari. Trian malah menantang. Lina sepertinya merasa sia-sia jika meladeni Trian. Ia memilih untuk mengalah dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Ia mengunci pintu kamarnya dan langsung berbaring di atas ranjang. Malam ini sepertinya ia tidak akan bisa tidur nyenyak. Di luar ada Trian yang membuatnya terbayang-bayang. Entah mengapa jantungnya juga berdebar-debar. Ada rasa senang mengetahui Trian ada di rumahnya. Pagi menjelang. Lina terbangun, setelah akhirnya bisa menikmati waktu tidur yang tak panjang. Ia baru bisa terlelap setelah lewat jam 12 malam. Bagaimana tidak, ia tahu di luar ada mantan pacarnya yang menginap di rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Lina beranjak dari tempat tidur menuju keluar kamar. Ia melangkah ke arah ruang tamu. Trian masih ada di sana, tidur di sofa mengenakan selimut yang diberikan olehnya. Trian juga tampaknya memakai pakaian milik adiknya. Terlihat baju kerja Trian terlipat rapi di atas meja. Lina mengembangkan senyum. Entah mengapa hatinya merasa senang. Ia beralih ke arah dapur untuk membuat sarapan. Biasanya ia malas-malasan untuk memasak. Apalagi, suaminya jarang bisa menikmati hasil masakannya. Tapi pagi ini, ia seakan memiliki alasan yang kuat untuk memasak. Lina mengeluarkan bahan-bahan yang ada di dalam kulkasnya. Ia begitu bersemangat untuk menyajikan menu terenak. Sampai waktu pun tak terasa terus bergulir. Di ruang tamu, Trian mulai terusik dengan bau masakan yang menyeruak sampai ke hidungnya. Aroma yang lezat membuatnya terbangun. Tidak pernah di rumahnya ada aroma seperti itu. Dara tidak mungkin mau memasak. Trian sampai lupa kalau sekarang ia ada di rumah Lina. Trian menyingkirkan selimut dari tubuhnya. Ia terduduk, sembari menunggu nyawanya terkumpul semua. Benar saja, ia memang ada di rumah Lina. Semalam ia menginap karena Dara belum pulang. Senang sekali lelaki yang menjadi suamimu. Dara terkejut, mendengar suara tiba-tiba dari arah belakangnya. Ia menoleh, ternyata Trian sudah di belakangnya tersenyum. Kamu sudah bangun? Tanya Lina kaget. Tentu. Siapa yang tidak akan bangun, kalau mencium aroma seenak ini? Puji Trian tersenyum. Lina tersenyum-senyum. Kamu duduklah dulu,
sebentar lagi aku selesai memasak. Ucap Lina, sembari membalik perkedel yang sedang digorengnya. Trian menurut, ia duduk di ruang makan. Di atas meja sudah terhidang nasi, sayur sop, dan ayam. Dari aromanya saja, ia sudah yakin jika makanan itu pasti enak. Menu terakhir sudah siap, ayo kita sarapan. Ajak Lina seraya membawa piring, berisi perkedel yang baru digorengnya. Lina mengambilkan nasi untuk Trian, ia juga mengambilkan lauknya sekalian. Perlakuannya membuat Trian merasa tersanjung, dan berharap pasangannya juga bisa melakukan hal seperti itu. Apa tidurmu semalam nyenyak? Tanya Trian, di sela-sela menikmati sarapan mereka. Tentu. Aku langsung tidur setelah masuk kamar, ucap Lina. Ia terlalu gengsi untuk mengakui jika semalam ia tidak bisa tidur. Jantungnya berdebar-debar, dan perasaannya tidak tenang karena ada Trian di rumahnya. Baguslah kalau begitu. Berarti keberadaanku di sini ada gunanya, sebagai satpam. Gurau Trian tertawa tipis. Lina tertawa kecil dengan lelucon itu. Sepertinya, memang kamu harus mendaftar jadi satpam komplek, usulnya sambil tertawa. Kalau besok-besok suamimu lembur lagi bagaimana? Tanya Trian menggoda. Lina terdiam, ia tidak berpikir sampai ke sana. Kompleks itu masih sepi. Artinya dia akan sendirian di rumah, setiap kali Rudy lembur. Iya juga sih. Mungkin aku akan minta pindah lagi. Bisa mati ketakutan, kalau ditinggal terus di kawasan sepi seperti ini, gumam Lina risau. Apa kamu mau gantian menginap di rumahku? Tanya Trian menawarkan. Boleh juga sih idenya. Tapi, kamu pasti akan langsung dimarahi Dara, ucap Lina menyeringai. Hahaha. Dara itu baik hati. Tidak mungkin marah, kalau tujuannya menolong tetangga, kilah Trian percaya diri. Ya, itu kalau sekedar tetangga. Dia kan belum tahu kalau kita pernah pacaran. Bisa-bisa kamu digantung, kalau ketahuan ada di sini sekarang. Ujar Lina meledek. Hahaha. Apa perlu? Aku panggil Dara ke sini sekalian? Mobilnya sudah ada di depan rumah. Artinya dia sudah pulang, kata Trian. Setelah bangun, memang Trian sempat mengintip ke arah rumahnya. Kamu gila. Apa? Lina melotot. Ada-ada saja ide tak masuk akal dari Trian. Aku hanya bercanda. Tenang saja, aku tidak sebodoh itu. Aku juga tidak mau terjadi keributan, ucap Trian menenangkan. Lina merasa lega. Tapi, apa Dara tidak menghubungimu? Dia pasti sudah tahu kalau kamu tidak ada di rumah. Lina kembali merasa cemas. Dia pasti sedang tidur. Ponselnya juga sepertinya mati, pesan yang aku kirimkan masih centang satu. Keduanya melanjutkan sarapan, sambil berbincang-bincang akan semua hal yang menarik. Pagi ini mereka terasa indah, dengan gurauan dan candaan yang sesekali muncul. Mereka juga mencuci piring bersama, setelah sarapan. Kalau begitu, aku pulang dulu ya. Terima kasih untuk sarapannya, kata Trian berpamitan. Lina tiba-tiba memeluk Trian, sampai membuat lelaki itu mematung karena terkejut. Aku juga berterima kasih, karena kamu semalam sudah mau menginap di sini. Ucap Lina, ia lantas melepaskan kembali pelukannya. Iya, sama-sama, Lina. Aku pulang dulu, pamit Trian lagi. Trian membawa pakaian miliknya, lalu bergegas keluar dari rumah Lina. Ia menghela napas dalam-dalam, untuk menenangkan hatinya. Jantungnya terasa berdebar-debar. Hampir saja ia hilaf ingin mencium mantan pacarnya itu. Perlakuan lembut Lina, membuat perasaan-perasaannya yang dahulu seakan kembali tumbuh. Semalam saja ia menahan diri, untuk tidak macam-macam kepada wanita yang sudah bersuami itu. Tapi, pelukan Lina, seakan meruntuhkan benteng yang telah dibuatnya. Trian membuka pintu rumahnya yang sudah terbuka. Tampak Dara yang masih terkapar di sofa, dan bau alkohol menyeruak. Trian geleng-geleng kepala, dengan kelakuan istrinya. Kemarin pasti Dara minum-minum lagi. Kamu sudah pulang? Saat Trian hendak melangkah ke kamar, Dara sepertinya terbangun. Kamu dari mana? Tanya Dara yang masih terbaring di sofa. Nada bicaranya juga terdengar lemas, seperti orang yang mabuk.
Aku olahraga pagi, kilah Trian. Ia tak ingin Dara tahu, dirinya baru saja pulang dari rumah Lina. Hah? Olahraga pagi? Hahaha. Sejak kapan kamu suka olahraga? Ledek Dara yang masih belum kuat bangun. Belum terlalu lama, baru sebulan terakhir. Kamu saja yang tidak tahu, karena bangunmu kesiangan terus, sindir Trian ketus. Hahaha. Benar juga, gumam Dara. Trian menahan kekesalannya dengan kelakuan Dara. Ia akan mengabaikannya saja seperti biasa, dan bersiap pergi ke kantor. Trian, panggil Dara. Langkah kaki Trian kembali terhenti. Ada apa? Tanyanya. Buatkan aku sarapan, aku lapar, rengek Dara dengan nada manja. Trian menghela napas. Aku tidak bisa, aku harus siap-siap ke kantor. Kenapa kamu tidak minta tolong saja, kepada temanmu yang tadi mengantarmu, ucap Trian kesal. Latisha juga tidak bisa memasak sepertiku, sayang. Ayolah, masakkan sesuatu untukku. Nanti akan aku telepon ayah, supaya tidak memarahimu, karena tidak berangkat kerja, bujuk Dara memelas. Trian mengepalkan tangannya. Ia merasa harga dirinya sedang direndahkan, hanya karena ia memang bekerja di perusahaan milik mertuanya. Maaf, Dara. Lebih baik kamu menelepon ayahmu, untuk mengirim pelayan. Aku mau berangkat kerja, kata Trian tegas. Ia bergegas menuju kamar dengan langkah memburu. Perasaannya begitu kesal dengan sikap Dara barusan. Sementara itu di samping rumah Trian, Lina berdiri di depan pintu, dengan kedua tangannya yang bersedekap. Ia memandangi mobil Audi merah milik suaminya, yang baru kembali masuk halaman rumah. Rudi baru pulang siang ini, sehingga membuat Lina kesal. Halo, sayang. Aku pulang. Dengan raut wajah yang ceria, Rudi keluar dari mobil, menenteng sebuah paper bag coklat menghampiri Lina. Lina yang kesal, justru berbalik masuk rumah. Rudi terkejut, karena sang istri tidak biasanya kesal. Karena ia telah membawa hadiah, meskipun telat pulang. Ia membuntuti istrinya, masuk ke dalam kamar. Sayang, aku minta maaf, karena kemarin tidak pulang. Aku benar-benar tidak menyangka, akan ada pertemuan mendadak di luar kota, ucap Rudi dengan raut wajah memelas. Ia berlutut di hadapan istrinya, yang tengah terduduk di tepi ranjang. Sepertinya istrinya sedang sangat marah, sampai tak mau memandanginya. Sayang, aku minta maaf, bujuk Rudi sekali lagi. Percuma. Percuma kamu minta maaf berkali-kali. Pada akhirnya juga akan terulang lagi, ucap Lina penuh kekecewaan. Meskipun demikian, ia berusaha menahan emosi. Agar tutur katanya tidak meledak-ledak. Rudi meraih tangan Lina, dan menciumnya dengan lembut. Sayang, aku bekerja keras seperti ini supaya kehidupan kita mapan. Gajinya juga lumayan, kita bisa menabung untuk masa depan. Lina menitihkan air mata. Selalu uang dan uang yang dipentingkan. Rudi seakan tidak pernah peduli, bagaimana dirinya menahan rasa kesepian, saat ditinggal sendiri. Lina selalu menahan hasrat nikmat, jika ia sedang dalam gairah tinggi. Lina ingin hasratnya terpuaskan. Sementara, Rudi tak pernah peka akan hal itu. Lina selalu diliputi kecemasan menunggu suaminya pulang. Ia juga kerap ketakutan jika ada orang jahat, yang datang ke rumahnya saat ia sendirian. Lina. Panggil Rudi. Ia bangkit dan duduk di samping Lina, yang tengah menangis. Ia usap air mata yang membasahi wajah cantik wanita itu. Ia membawa sang istri ke dalam dekapannya. Aku benar-benar minta maaf, Lina. Aku sering mengecewakanmu. Tapi, asal kamu tahu, aku bekerja keras seperti ini demi kamu. Rudi terus berusaha, agar Lina bisa memahami posisinya yang sulit. Sebagai kepala keluarga, ia berkewajiban untuk mencari nafkah. Oh iya. Tadi aku sudah mentransfer 50 juta ke nomor rekeningmu. Ini, aku juga membelikan tas, waktu mampir di mall. Rudi menyodorkan paper bag, yang sedari tadi dibawanya. Ia ambil kotak di dalamnya, lalu ia buka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah tas yang tampak mewah, berwarna merah muda. Tas itu berasal dari brand ternama,
yang harganya berkisar puluhan juta. Meskipun tidak bisa mengobati rasa kecewanya. Namun Lina tetap terkesima dengan tas yang suami belikan untuknya. Tas itu sudah lama ia idam-idamkan. "Sayang, aku minta maaf, ya," ucap Rudi sekali lagi, sembari memeluk sang istri. Ia merasa emosi istrinya sudah lebih stabil. "Aku kan sudah bilang, minta maafnya tidak berguna," jawab Lina yang masih memiliki rasa kesal. "Jangan begitu, kasihan sekali suamimu ini," Rudi merajuk lemas. "Bagaimana kalau aku kembali ke kota ye?" tanya Lina menatap Rudi. Rudi terdiam, mendengar permintaan istrinya yang tiba-tiba. "Kenapa?" tanyanya heran. "Tidak ada gunanya juga aku di sini. Kamu sama saja seperti sebelumnya, masih jarang pulang. Setidaknya kalau aku di kota ye, aku punya banyak teman yang bisa diajak jalan-jalan," jawab Lina kesal. "Kamu kan bisa cari teman di sini," usul Rudi. Mereka baru saja sehari pindahan, tapi istrinya sudah minta pulang. Itu hal yang tidak mungkin dituruti, karena dia sudah dipindahkan ke kantor cabang di sana. "Aku kan tidak membatasimu berkegiatan apapun di luar. Kamu mau ikut komunitas yoga seperti dulu, atau ikut fitness? Olahraga pacuan kuda? Memanah? Les memasak? Kamu boleh melakukan apa saja, sayang. Aku akan membiayainya," bujuk Rudi. "Kalau begitu, aku mau pindah rumah ke apartemen. Atau perumahan yang dekat dengan kantormu," pinta Lina tegas. Rudi tampak menelan saliva, mendengar permintaan Lina. "Sayang, harga sewa hunian di kota ini lumayan mahal. Apalagi kalau kamu minta tepat di pusat kota. Beruntung kita bisa menempati perumahan ini secara gratis. Bahkan dalam waktu 2 tahun, rumah ini akan menjadi milik kita. Harga perumahan di sini di atas 500 juta, sayang. Rumah kita saja mungkin hampir 1 miliar. Kalau kamu lembur lagi, tidak pulang, aku bagaimana? Masa harus sendirian terus di rumah? Kamu kan tahu di sekitar sini tidak ada penghuni. Lama-lama aku bisa mati berdiri." Keluh Lina makin jengkol. Rudi menyunggingkan senyum, ia mengusap kepala Lina. "Kamu kan sudah tahu sendiri, kalau pengamanan di perumahan ini tidak diragukan lagi. Tidak ada sembarangan orang yang bisa keluar masuk. Jadi, kecil kemungkinan ada pencuri. Kalau yang datang hantu bagaimana?" tanya Lina spontan. Rudi tertawa. "Itu paling hanya halusinasimu saja. Makanya jangan kebanyakan nonton horor." Omel Rudi memberikan pengertian. "Aku tidak suka horor, tapi kalau sendirian, kan, jadi takut," keluh Lina lagi. "Ya, kamu kan bisa minta bantuan tetangga. Dara dan Trian kelihatannya orang baik. Pasti mereka tidak akan keberatan kalau kamu minta tolong," kata Rudi. Lina menghela napas. Percuma saja bicara dengan suaminya. Rudi tidak akan peka dan tidak mengerti apa yang sangat diharapkannya. "Bagaimana kalau kita cari pembantu?" tanya Rudi. "Aku kurang nyaman dengan orang asing." "Bukannya kamu juga tidak suka ada orang asing yang tidak serumah?" Lina balik bertanya. "Selama ini memang mereka hanya hidup berdua, supaya tidak ada yang mengganggu. Mereka bahkan tidak mau hidup bersama orang tua atau mertua. Selain untuk menghindari cekcok, juga untuk bisa leluasa melakukan apa saja di rumah. Seperti memadu hasrat nikmat, tetapi bagaimana bisa memadu nikmat kalau suaminya dingin dan selalu tak ada di rumah? Yah, aku sih sebenarnya tidak suka ada pembantu. Tapi, kalau kamu mau, aku akan mengalah supaya tidak kesepian." "Sudahlah. Aku juga tidak suka ada orang asing di dalam rumah," ujar Lina. Ia akan mengabaikan perdebatan mereka. Bersambung.